kamu tunggu di sini dulu, Tita. Saya mau menyatukan tubuh saya dulu. Baik, Pak. Kamu sudah lama menunggu ya? Tidak, Pak. Pitaloka, ini pengacara saya. Pengacara nih, Pitaloka. Pitaloka. Kalau dia bersalah, mana mungkin kan Pitaloka mau berada di sini? Iya, benar, Pak. Saya merasa saya tidak bersalah, jadi untuk apa saya takut? Ya sudah, kalau begitu saya ke toilet dulu, Pak. Komisi gitu. Ini pertama kalinya kamu ke Jakarta atau? Tidak, Pak. Saya sudah pernah sebelumnya ke Jakarta waktu saya ikut Olimpiade Matematika. Tingkat SD, SMP atau SMA? Kebetulan waktu itu Olimpiade tingkat nasional antar SMA. Hebat. Pak, saya mohon saya dan Pitaloka jadi ditangkap ya, karena kami tidak bersalah. Tidak bisa. Jelas ini melanggar peraturan. Kalian masuk DPO, jadi tidak bisa dibebaskan begitu saja. Pak Mare, bagaimana ini, Pak? Kamu nggak usah khawatir. Saya tidak apa-apa kok. Dan saya juga tidak mau dimasukkan ke dalam penjara. Saya minta agar tetap di sini. Alhamdulillah, Rajo Langit sudah ditemukan, Bang. Alhamdulillah. Apa tadi Gumara menelpon Ratih? Betul, Atu Abu. Baru saja Gumara menelpon saya dan dia bilang kalau kita di sini semua tidak usah mengkhawatirkannya. Karena Gumara dan rekan-rekan yang lain sudah baik-baik saja. Alhamdulillah, Hirobbil Alamin. Lalu bagaimana soal berita yang di televisi itu? Gumara bilang masalah itu sedang diselesaikan oleh pengacara keluarga kita, Bang. Syukurlah kalau begitu. Baik, kalau begitu Dato' Lebay, Ratih, aku pamit. Aku akan memberitahukan hal ini kepada Puspa supaya dia tidak kepikiran terus. Ya, Atu. Cempaka. Senyum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Hati-hati, Atu Abu. Siapa yang mencuri kitabku? Siapa? Ada apa, Dewi? Kitabku hilang, Ayah. Kitab 7 hilang. Siapa di antara kalian yang mencuri kitabku? Maksudmu apa, Dewi, kitab 7 hilang? Bukankah dari kemarin kau yang menyimpannya? Apa prajuritmu yang mengambilnya? Tidak mungkin. Pasti kalian yang mengambilnya. Sudah. Kita cari aja dulu kitab 7 itu. Mungkin saja kau lupa menaruhnya. Cepat kita cari ke seluruh penjuru. Semuanya harus cari. Kalau di antara kalian ada yang menyembunyikannya, akan kuhabisi kalian. Mengerti? Ada heboh-heboh apa ini? Kalian lagi kerja bakti ya? Apa mau bersih-bersih? Pasti kalian yang mencuri kitabku kan? Apa? Mencuri kitab? Kami melihat aja belum pernah. Bagaimana mungkin kami mencurinya? Alah, alasan saja kau. Pasti sebelum kalian ke sini, kalian menyembunyikan kitabku terlebih dahulu kan? Dewi, gara-gara kau dan rombonganmu itu meninggalkan kami, aku sekarang dijadikan kelinci percobaan sama Belinda. Jadi kau yang dipasangkan dengan kudanya itu. Kasihan sekali kau. Pak Surya, aku sudah lama sekali tidak melihat kau meringkik.
Diam! Lebih baik kalian melanjutkan mencari kitab 7 itu. Daripada kalian mencari masalah baru. Ya sudah, semuanya cari. Cari. Cepat. Pitaloka, Ada apa, Pak Mara? Kenapa Pak Mara melihat kita seperti itu? coba kamu periksa tas kamu. Saya sepertinya merasakan ada aura yang sangat kuat berasal dari sana. Cepat kau periksa. Sebentar, Pak. Kitab 7. Pak Mara, bagaimana mungkin kitab 7 ini bisa ada di dalam puspita? Mungkin kitab tersebut ingin memberikan petunjuk kepada kita atas apa yang terjadi selama ini di sini. Lalu apa yang harus kita lakukan dengan kitab ini? Pertama-tama, kita harus bisa menemukan bagaimana caranya menghilangkan racun emas murni yang ada di dalam tubuh saya supaya saya bisa bergerak bebas. Baik, Pak Mara. Sebentar, Pak. Coba kamu baca. Emas. Kita harus menemukan kata emas. Sepertinya keadaan sudah aman, Karina. Iya, Farah. Pasti mereka semua tidak akan menyangka kalau ternyata markas mereka sendiri itu kita jadikan sebagai tempat persembunyian kita. Ada apa, Karina? Farah, sepertinya kita salah. Kamu lihat orang-orang itu. Orang-orang itu seperti sedang mengawasi kita. Kita harus segera menghabisi mereka sebelum mereka menyerang kita. Karina, tunggu. Kita harus memberitahu Atu Alim dan Atu Alang dulu. Farah, kamu ini sedikit-sedikit mengadu. Kamu tenang saja, aku bisa menghabisi mereka sendiri. Karina, kita tidak boleh gegabah. Ayo kita ke Atu Alim dan Atu Alang dulu. Ayo. Pak Mara, ini Pak, kita menemukannya. Tapi, ini kalimatnya cukup aneh. Coba kamu baca. Sebentar. Lelaki menjaga diri, perempuan menjaga hati. Kesucian hati tidak bisa terlepas dari kesucian diri. Semurni embun abadi, terjanglah badai. Maka kau akan sampai pada sejati ilmu yang paling tinggi. Coba saya lihat. Sepertinya ini adalah sebuah jurus atau ilmu. Sebuah jurus atau ilmu yang sangat tinggi yang pernah ada di dalam kitab-kitab para inya yang lainnya. Tunggu. Saya pernah membacanya. Tapi saya sendiri lupa kapan pernah membacanya. Dan saya sendiri juga masih belum bisa memahaminya. Omar, coba lihat. Apa maksud gambar itu, Pak? Mungkin kita harus mengikuti gerakan tersebut. Aneh sekali dengan gambar itu. Kenapa di setiap tempat yang berbeda ada gambar harimaunya? Mungkin para leluhur kita pernah mengelilingi Indonesia. Coba kamu lihat gambar ini. Ini adalah Candi Borobudur, Yogyakarta. Kalau di gambar ini
ini seperti Gunung Lawu, Jawa Timur. Tapi kalau di gambar ini, saya tidak tahu ini ada di mana. Tapi kita tunggu. Di sini ada kalimat yang sangat menarik. Apa, Pak? Titian rambut dibelah 7 mengantarkan kaum Inye menyeberangi 7 lautan dan 7 kepulauan. Kenapa mereka lama sekali jalannya? Kenapa kalian lama sekali jalannya? Bisakah kita beristirahat sebentar? Kita baru jalan sebentar. Lalu kau mau minta istirahat? Siluman, kau ini tidak bisa lihat. Hah? Kalau Dasa sedang terluka parah. Aku bisa melihatnya. Dan aku mengetahuinya. Tetapi kita baru jalan sebentar. Lalu kalian meminta istirahat. Lalu kapan kita bisa sampai ke sana? Kalau kau tidak mau mengantar kami ke rumah Dato' Zakir, kau balik saja ke Kumayan. Kami bisa jalan sendiri. Sudah. Tidak perlu kita ribut seperti ini. Rindu, Boko benar. Dasi sedang sakit, kita harus pahami keadaan dia. Ayolah Rindu. Ini juga ujian untuk kita. Tidak ada salahnya kita mengikuti saran Datuk Tunggal. Ya sudah, tidak apa-apa. Kita lanjutkan perjalanan kita. Ayo. Atuh gawat, Atuh. Sepertinya ada yang mengawasi kita, Atuh. Iya, sepertinya di luar rumah ada anak buah Blackjack yang sedang mengawasi kita. Apa kau yakin, Karina? Iya, Atuh. Aku yakin sekali. Mereka mengawasi kita dari jauh. Sebaiknya kita segera tengok. Ayo. Ayo, saya akan ikut dengan kalian. Jangan, Raju, jangan. Jangan, Raju masih terluka. Ratna benar, Rajo. Sebaiknya kau di sini dulu. Biar saya sama Alang yang periksa. Ayo. Saya tidak bisa berdiam diri di sini. Saya masih kuat, Limbubu. Ayo. Dan Rajo, percaya sama mereka. Ya, sebaiknya kalian di sini. Jangan kemana-mana. Ayo, adik. Ayo. Atau Alang, Karina ikut ya. Jangan, Karina. Kamu sebaiknya di sini saja. Tolong kau jaga saudara kamu ini. Ya, aku tahu kau sangat bernafsu untuk menghabisi mereka. Tapi lebih baik energi kamu kau gunakan untuk yang lain. Ini giliran aku sama adik. Ayo. Sekarang apa lagi? Kita masuk ke dalam lah. Ayolah. Ratna, bagaimana kondisi kau? Sudah jauh lebih baik aku. Raju. Ayo. Bagaimana kondisimu, kawan? Terima kasih, kawan.
sepakat dengan apa yang ada di otak. Kau benar lah. Pecundang ini harus segera dihabisi. Bantai! Dang Raju, aku Alang, mana mereka? Mereka hilang. Ayo kita serang dia. Ayo kita pergi dari sini. Ayo. Sepertinya mereka sudah tidak mengejar kita lagi. Syukurlah. Tapi Dang Raju dan yang lainnya mana? Kenapa mereka tiba-tiba hilang? Aku yakin sulap blackjack yang sudah menyebabkan hilangnya mereka. Bagaimana cara kita menyelamatkan mereka, Karina? Sudahlah Ratna, kamu itu tenang dulu. Aku yakin mereka bertiga pasti bisa menyelamatkan diri. Dan yang terpenting sekarang adalah kita harus menyelamatkan diri kita dulu. Apa rencana kita sekarang? Sebaiknya kita ke kantor polisi saja. Aku yakin Pak Mara dan Pitaloka pasti masih di sana. Kamu benar, Farah. Lebih baik sekarang kita ke sana saja dulu. Dan kita bicarakan masalah ini pada Kamara. Pasti mereka semua punya solusinya. Ayo, ayo, ayo. Sebentar, Datuk. Datuk Tunggal. Ternyata dugaan kau benar, Datuk. Musuh-musuh kita ini pintar membaca situasi. Dia akan menyerang mendadak pada kita ketika kaum ini tidak lengkap, Datuk. Waspada saja, Tua Abu. Lebay Karat. Aku mencium aroma mereka di setiap celah-celah pohon di hutan Kumayan ini. Kita benar-benar kecolongan, Datuk Tunggal. Aku tidak menyangka Kumayan akan mendapat serangan mendadak seperti ini. Waspada. Ada yang mendekat. Belinda, siasat licik apa yang sedang kau mainkan? Dan apa rencana busuk yang ada dalam otak kotormu itu? Licik kau bilang. Siapa sebenarnya yang licik? Dasar ini bodoh. Nama kalian menggema di mana-mana, menggaung kemana-mana. Nama besar, Inye Kumayan. Tapi pergerakan musuh apa kalian tahu? Kalian melihat? Tidak sama sekali. Sebenarnya, aku sudah lama mencurigai kau, Belinda. Aku tahu, kau memang perempuan bukan perempuan sembarangan. Kau perempuan yang memiliki ilmu tinggi. Dan kau ada hubungannya dengan Hang Cingga. Katakan, siapa kau sebenarnya? Katakan! No. Luar biasa. Sudah gaharu cendana pula. Jangan pura-pura nggak tahu Kitunggal. Atau kau takut menguak kisah dan luka lama? Kami tidak merasa punya dendam dengan kau, Belinda.
Dendam apa yang membuat kau gelap mata? Tidak pernah ada masalah kau bilang. Buka mata kau lebar-lebar lebay karat. Karena kalian semua. Aku harus kehilangan semuanya. Semua. Aku kehilangan jejak putriku. Karena kalian semua. Dendam. Dan sekarang aku akan melampiaskan dendamku pada kalian semua. Teman-teman, hancurkan Kumayan, hancurkan mereka. Hancurkan, cabik-cabik mereka. Serang! Itulah dendam aku, rasakan kalian. Hancurkan mereka, ayo hancurkan cepat. Ibu kok kayak bingung gitu? Ibu tidak apa-apa, Cempaka. Ibu hanya memikirkan kakakmu Karina. Jadi kamu tenang aja ya, sayang. Tenang. Puspa, Nina. Iya, Rati. Apa kalian yakin dan siap membantu para atu? Kita tidak ada pilihan lain, Rati. Kita harus turun tangan membantu para atu. Nina, apa kamu sudah siap? Lebih dari siap, Bu. Ibu bangga pada kamu, Nak. Kita ini memang memiliki keturunan darah pendekar. Dan kita merupakan salah satu dari pelindung Desa Saga yang masih tersisa. Desa Saga memang sudah tidak ada. Dan jangan sampai Kumayan itu tinggal nama. Kita harus menjaga dan melindungi Kumayan sampai titik darah penghabisan. Iya, Bu. Lebih baik kita jangan buang-buang waktu lagi. Kita harus segera membantu para atu dan menyelamatkan warga Kumayan. Ya, Nina. Ayo, kita berangkat. Rati, Hati-hati, Puspa. Nina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Karina. Halo, Karina. Karina sayang. Apa, Bu? Gawat, Nak. Para musuh di sini, mereka sedang mendapatkan serangan dari para musuh Kumayan, Nak. Ya Allah. Ada apa, Karina? Kamu kenapa? Tadi Ibu bilang sama aku, kalau sekarang tiba-tiba Kumayan diserang oleh musuh. Astaga, ada apa lagi nih? Sudah Atu Alim, Atu Alang, dan Rajo menghilang. Pamara dan Pitaloka tidak ada di kantor polisi. Dan Kumayan diserang. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang, Karina? Lebih baik sekarang kita pulang saja ke Kumayan. Karina, bagaimana dengan Atu Alang dan yang lainnya? Parah, tapi insting aku mengatakan kalau pasti mereka semua sekarang sedang menuju ke Kumayan untuk membantu para Atu dan juga para warga yang lain. Kamu yakin? Pulang ke Kumayan adalah jalan yang terbaik. Ratna, ini adalah saat di mana diri kita akan berguna. Percuma juga kita berdiam diri di sini tidak akan menyelesaikan masalah. Sekarang warga Kumayan sedang membutuhkan kita. Ayo kita pulang. Ayo. Kumpul! Semuanya kumpul ke sini! Kumpul! 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 Asa, hai, Edi. Tolong pukul kentongannya lebih keras lagi. Agar semua warga Kumayan
bisa mendengar tanda bahaya ini. Baik, Guru. Ya. Ayo. Kumpul! Semua warga kumpul ke sini! Harap berkumpul di padepokan! Usaha kerja keras kita berhasil. Iya, Medi. Benar apa kata kau? Coba kau lihat. Semua warga mendengarnya. Dan sekarang semua warga menuju kemari. Coba kau lihat. Lihat! Baik, kalau begitu kita pukul lagi kentongannya. Ayo. Kumpul! Sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa kita semua dikumpulkan di sini? Saat ini Kumayan sedang siaga 1. Kita semua sengaja dikumpulkan di sini untuk menghadapi serangan yang tidak terduga. Ada apa? Ada apa ini? Apa? Saya dengar serangan tak terduga. Siapa yang menyerang kita? Terus, mana para atu? Iya. Kenapa para atu nih dado di saat kita sedang membutuhkan mereka? Mungkin para atu sudah lebih dulu menghadang para penyerang-penyerang itu. Ya, selama ini kan para dato sering melakukan tindakan secara diam-diam tanpa bersuara. Seperti itu. Pak Tarik, Pak Yunus. Terus apa yang harus kita lakukan? Apa kita harus menunggu para inye? Kalau sudah begini keadaannya, lebih baik kita semua yang berkumpul di sini harus selalu siap waspada dan juga harus bersiap-siap. Tapi setidaknya kita harus punya pemimpin yang bisa memberitahu kita sekarang ini kita harus apa. Ya, kalau begitu berarti kalian nih membutuhkan orang macam aku nih. Ya, itu pun kalau kalian mau. Kendali sementara ada di tangan saya. Tolong dengar semuanya. Karena para datuk sedang tidak ada di Kumayan ini, jadi saya sebagai salah satu istri dari datuk di sini, mohon maaf dengan sangat terpaksa mengambil alih peranan para datuk. Setuju! Memangnya para atu kemana, Maci? Para datuk sedang melawan musuh-musuh kita yang ada di perbatasan Kumayan sana. Jadi, dengan sangat terpaksa, saya harus mengambil alih pimpinan komando di sini. Apakah di antara Bapak, Ibu, dan para warga ada yang berkeberatan? Tidak, Bu Puspa. Lanjutkan, Bu Puspa. Tidak, Bu Puspa. Baik, terima kasih. Ya, untuk sementara ini, dengan terpaksa, komando Kumayan akan diambil alih oleh Puspa. Supaya kita semua tidak kehilangan nahkoda pimpinan. Lalu, apa rencana kita selanjutnya, Ibu Puspa? Saya ingin agar semua warga Kumayan dikumpulkan di tempat ini. Supaya kita bisa berkoordinasi dengan baik. Dan ingat, maksimalkan kemampuan terbaik kalian. Supaya kita bisa melawan para musuh. Apakah kalian mengerti? Mengerti. Lalu, Artaya, Rifai, Medi, dan juga Arsya. Kalian Ibu tugaskan di sini sebagai benteng utama Kumayan bersama saya dan juga Ibu Rati. Dan untuk para warga, khususnya kalian semua yang memiliki ilmu bela diri, tolong jaga dan lindungi diri kalian dengan sebaik-baiknya. Juga sesama kalian, saudara-saudara kalian yang tidak memiliki ilmu bela diri. Dan ingat, jangan panik, jangan gegabah, dan tetap tenang. Kita semua harus tetap di sini. Apakah kalian setuju? Setuju. Waduh, bagaimana kita bisa tenang kalau nyawa kita terancam macam ini? Pak, kita harus gimana, Pak? Pak! Tenang semuanya. Ayo, sekarang kita himpun lawan mereka. Serang mereka semua!
Aku merasa sebagian musuh kita sedang menyerang warga Kumayan. Saya juga merasakan hal yang sama, Datuk Tunggal. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita tidak bisa berada di dua tempat. Tidak ada pilihan lain. Kita harus segera menghabisi mereka sebelum mereka menghabisi warga Kumayan. Dan terpaksa aku harus menggunakan jurus tapak tunggal. Datuk. Dan kalian berdua, gunakanlah jurus pamungkas yang kalian miliki. Datuk, jurus itu sangat berisiko. Kalau kita gagal untuk mengalahkan mereka, kekuatan kita akan terkuras habis. Datuk Lebay, Datuk Tunggal, saya terpaksa mempergunakan ilmu tapak putihku. Hei, kalian. Apa yang kalian diskusikan? Kita sedang bertarung. Kalian membicarakan kuburan kalian? Ayo bicarakanlah. Sebentar lagi kalian akan mati. Mati semuanya. Ayo semuanya, Akhirnya akan selesai semuanya. Selesai semuanya dendamku. jurus tapak tunggal. Jurus tapak putih. Jangan! Tidak! Kalian ingin merusak semuanya! Merusak semuanya! Ah! 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 Kita sudah berhasil merobohkan mereka semua. Datuk, bagaimana kalau kita habisi saja nyawa mereka ini? Tunggu, Datuk. Jangan sekarang. Lebih baik kita menolong warga Kumayan dulu. Ya, betul. Harimau!
Lihat semuanya. Pak Ratu berhasil mengalahkan musuh-musuh kita. Cepat. Benar, Pak. Maafkan. Maafkan kami karena kami tidak cukup tangguh untuk melindungi kalian. Kalian tidak perlu takut. Aku nyatakan perang besar ini sudah selesai. Datuk Tunggal, saya miris sekali melihat warga Kumayan seperti ini. Rasanya saya tidak kuat lagi untuk menahan air mata saya, Datuk. Semuanya sudah terjadi, Atau Abu. Kumayan yang sudah hancur lebur seperti ini, kita harus segera bangun lagi. Dan berikan kepada warga semangat agar mereka tegar dan tidak larut dalam ketakutan. Bang. Rati, Abangan sudah bilang, kau jangan banyak bergerak dulu. Tapi ada yang ingin Rati bicarakan. Tentang Alim, Rajo Langit juga Humbalang, Bang. Rati, ada apa dengan mereka? Atu, tadi Karina menelpon saya. Dan dia bilang kalau Alim, Rajo Langit, dan Humbalang mereka semua hilang. Menghilang. Biar aku cari dengan pemuka batin. Tunggu, Datuk. Sebaiknya kita bantu warga Kumayan dulu, Datuk. Pertarungan yang terakhir ini memakan korban di kedua belah pihak. Dan banyak dari warga Kumayan kita ini yang terluka, Datuk. Tapi bagaimana kalau Alim, Alang, dan Rajo terlibat dalam masalah, Datuk? Datuk Lebay, kalau soal mereka, saya tidak begitu khawatir. Saya justru lebih khawatir kepada warga Kumayan yang terluka ini, Datuk. Setelah warga ini aman, baru akan kita cari inyi-inyi muda itu di mana berada, Datuk. Lukanya sangat parah. Tenaga dalam kita tidak akan menyembuhkannya, Datuk. Benar. Kalaupun bisa, pasti akan membutuhkan waktu yang akan sangat lama. Sebaiknya bawa dia ke Dipan. Biarkan dia beristirahat dulu. Iya, Datuk.
Maaf, Datuk. Kalian mendengar suara itu? Itu suara apa? Apa mungkin suara itu ada kaitannya dengan pengobatan dasa ini? Sebenarnya, aku masih tidak mengerti. Bagaimana mungkin Dasa bisa membuka dan membaca kitab 7, tapi sampai terluka parah seperti ini? Selamat datang, Tuan Guru. Jakir, Belang 9. Siapkan semua senjata dan seluruh pasukan. Kita akan mengadakan serangan besar-besaran. Tapi, siapa yang harus kita serang, Datuk? Apa yang sebenarnya terjadi, Datuk? Ada masalah apa hingga membuat Datuk turun gunung seperti ini? Pastilah ini masalah yang sangat penting. Mengingat, sudah puluhan tahun, Datuk tidak pernah meninggalkan gunung kediaman Datuk. Maaf. Lebih baik kalian memberitahukan kepada kami. Siapa mereka sebenarnya? Perempuan ini bukan warga Cindaku. Siapa dia? Perkenalkan, namaku Putri Semendang Rindu. Aku putri dari Raja Mandare. Rindu? Iya. Kau Putri Semidang Rindu? Maaf, kalau boleh aku bertanya, kenapa kau kaget sekali mendengar namaku? Apa kau mengenal diriku atau Ratu Hang Cinda? Kita berangkat ke Kumayan sekarang juga. Kenapa kita harus menyerang Kumayan, Datuk? Mohon maaf, Datuk. Kami tidak bisa melakukannya. Tidak bijaksana kalau kami harus mengorek-ngorek dendam lama. Apalagi, kami sudah mengikat janji suci dengan para ini. Ha! Berani kau menolak perintahku? Bukan begitu, Datuk. Tapi... Kata-kataku adalah titah. Siapa saja yang berani menolak perintahku, akan kukirim ke Alembaka. Semua yang masih mau hidup, ikut aku. Ada apa lagi ini? Sebenarnya punya masalah apa mereka dengan Kumayan? Gora, kenapa kamu diam aja? Ayo, kamu ikut aku. Dan kita harus memberitahukan masalah ini kepada Datuk. Ayo. Kau berjalanlah lurus ke arah sana. Ke arah puncak Kerinci. Di sana kau akan menemukan lembah yang paling dalam. Di sanalah padepokanku. Padepokan harimau kumbang. Tunggulah di sana sampai aku kembali. Maaf, sebelumnya saya ingin bertanya. Siapa kau dan mengapa kau menyuruh aku harus ke sana? Dan apa tujuanmu ingin menyerang desa Kumayan? Orang itu sangat hebat. Gerakannya secepat kilat. Dan jurus-jurusnya sangat mematikan. Sudah, kalau gitu kita harus pergi. Rindu, menurut aku sebaiknya kita tidak usah ikut campur. Tidak ikut campur bagaimana, Gora? Ini masalah serius. Kalau kau tidak mau ikut, ya sudah, kau di sini saja. Biar aku pergi sendiri. Rindu! Rindu, tunggu!
selesaikah Cinda semedimu? Atau belum juga selesai kau kumpulkan kekuatanmu yang baru? Kakandaku yang cantik. Yang Adinda Maut yang kerutku. Bersabarlah. Berilah aku waktu sedikit lagi untuk menyempurnakan ilmuku yang aku pelajari dari kitab 5. Sejenak lagi. Sabarlah. Kau benar-benar membuat aku ketakutan, bahkan kekhawatiran. Kau tahu? Aku sudah tidak sabar lagi, ingin menghancurkan Kumayan. Kakandaku yang cantik jelita. Merapi dan Lawu. Puyang Maut, tenang saja. Kesabaran kau akan berbuah amatlah manis. Kau tahu, ilmu di kitab 5 itu mengajarkan bagaimana mengendalikan iblis-iblis dari neraka. Mereka semua akan menuruti semua perintah Ratu Ham Cinda. Merapi dan Laut. Sempurna. Kau lihatlah Puyang Adinda Maut yang kerut. Mereka ini akan menjadi pasukan. Pasukanku yang akan membantu menghancurkan Kumayan. Iblis-iblis ini penghuni neraka yang akan membantu kita semua. Kumayan akan hancur bagaikan pohon tadi. Kau tengok? Kau melihatnya bukan? Begitulah yang akan terjadi pada Kumayan. Akan menjadi debu. Bahkan tidak ada yang terlihat sedikit pun sisa Kumayan. Merapi dan Laut. Mari sambutlah yang mau berkata kurakari. Ayolah, bersenandunglah denganku. Berkata kurak. Kau tak mau? Kau tak sempurna kau. Cinda, kau menyuruh aku bersenandung? Jangan nanti kau memberi takutan pada iblis-iblisku. Ayo mari, mari.